Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kita akan masuk di dalam pelajaran sekolah minggu, pelajaran yang keempat. Namun Bapak Ibu Saudara, kita patut mengucap syukur kalau kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan kita boleh berjumpa. Walaupun mungkin 2 bulan lebih kita tidak bisa bertemu secara fisik. Namun kita patut mengucap syukur kalau Allah kita memelihara hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memulai pelajaran sekolah minggu ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mau mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mau menyerahkan Tuhan bagian pelajaran yang akan kami renungkan pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin kami. Biarlah kuasa Roh Kudus yang akan memimpin, memberikan penjelasan kepada kami, sehingga kami semakin dikuatkan di dalam kami mengiring Tuhan. Kami mau menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka buku pelajaran pada pagi hari ini, pelajaran yang keempat, dengan judul Roh Kudus bergiat dalam diri pemberita Injil. Dan ayat ini diambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, yaitu ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita akan buka Alkitab kita. Saya akan membacakan bagian ini. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami. Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikut mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah ayat firman Tuhan yang akan kita bahas bersama-sama. Petrus menyembuhkan orang lumpuh dengan satu mujizat. Apa mujizat itu, saudara? Mujizat itu yang terjadi atau dialami oleh seseorang. Dan hal itu
di luar akal kita. Sehingga mujizat itu sungguh boleh menarik setiap orang untuk melihat seperti apa yang dilakukan oleh Petrus. Mujizat itu nyata, saudara-saudara sekalian. Dan mujizat itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Seperti apa yang sudah dijanjikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Dan ada banyak rasul-rasul yang mendengarkan itu semua. Dan janji itu digenapi, saudara-saudara sekalian. Ketika para rasul itu menerima mujizat itu, menerima kuasa daripada Roh Kudus itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mujizat itu nyata di dalam kehidupan setiap murid-murid Yesus. Dan itu semua murid-murid Yesus dapat melakukan itu. Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu nyata di dalam kehidupan setiap orang percaya. Tetapi mujizat ini diberikan, atau kuasa Roh Kudus ini diberikan kepada murid yang setia di dalam mengikut Yesus. Murid yang tekun di dalam mengikut Yesus. Dan ini yang dialami oleh Petrus. Petrus setia di dalam mengiring Yesus. Walaupun dia pernah menyangkal Yesus ketika Yesus akan disalibkan. Dan di sini Petrus ingin membuktikan bahwa dia adalah murid yang setia. Dan kuasa Roh Kudus ini bisa bergiat di dalam diri pemberita Injil. Dan memang itu seharusnya bisa dilakukan oleh setiap murid Yesus yang sudah benar-benar dan ikut melayani di dalam kehidupan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang melakukan ini? Yang melakukan ini adalah Petrus, di mana Petrus adalah seorang murid Yesus yang mempunyai temperamental. Dia adalah seorang yang mungkin kasar pembawaannya, tetapi Yesus memakai dia. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Petrus berkhotbah, banyak orang yang percaya. Dan jumlah orang yang percaya semakin bertambah-tambah. Yesuslah sumber mujizat tersebut. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini, adakah mujizat saat ini? Kita sebagai orang yang percaya pasti mengatakan ada. Mujizat itu masih terjadi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mujizat itu bisa terjadi. Dan mujizat itu akan terjadi ketika kuasa Roh Kudus itu dinyatakan melalui orang-orang yang setia di dalam pelayanannya. Saya ingin membacakan, menekankan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-6 yang kita baca sampai yang ke-8. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikut mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Mengapa bisa demikian, saudara? Karena di sini kita tahu bahwa seseorang yang sudah cukup lama dia tidak bisa berjalan karena lumpuh, dan itu dialami sejak dia lahir. Ketika dia mengalami kesembuhan, begitu dia bergembira sekali.
Dan itulah yang dialami oleh si lumpuh ini, bahwa dia memperoleh kesembuhan yang sempurna. Namun di balik itu semua, mungkin semua orang bergembira pada waktu itu melihat mujizat itu terjadi. Tetapi ada banyak orang yang mungkin juga tidak menyenangi kalau mujizat itu terjadi. Sebab sejak dahulu kala, walaupun Yesus melakukan mujizat, berkali-kali dipertontonkan kepada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, justru mereka tidak percaya. Justru mereka ingin membunuh Yesus. Karena kalau mujizat itu terjadi, pasti banyak pengikut-pengikut Yesus. Dan inilah ketakutan daripada orang-orang Yahudi maupun ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada tujuan utama dari mujizat itu terjadi. Mujizat itu terjadi oleh karena kuasa Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan mengadakan mujizat? Seringkali banyak orang yang percaya sebagai orang-orang Kristen bertindak hanya sebatas penikmat mujizat saja. Banyak orang Kristen yang belum mengerti dan memaknai mujizat dengan benar. Hal tersebut dapat terlihat misalnya begitu banyaknya orang Kristen yang berdoa meminta mujizat. Tuhan dalam hidupnya, sehingga tanpa disadari orang Kristen sudah memiliki pikiran yang salah, bahwa menjadi orang Kristen itu harus mengalami mujizat. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa iman kita bukan seperti itu. Karena iman kita didasarkan bukan oleh karena mujizat. Iman kita boleh kita nyatakan melalui perbuatan-perbuatan kita. Iman kita boleh kita nyatakan, saudara-saudara, di dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa iman kita didasarkan oleh karena percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Itu dasar daripada iman kita. Bukan karena mengalami mujizat. Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil mencatat Yesus membuat mujizat di sejumlah kota. Sayangnya tidak banyak orang yang bertobat. Seperti yang dicatat di dalam Matius pasal yang ke-11. Ayat 20-24. Secara implisit memang dapat dilihat bahwa tujuan utama Tuhan memberi mujizat adalah supaya seseorang bertobat. Demikian juga yang terjadi di gerbang Yina ini. Petrus dengan tegas memberitahukan kepada orang lumpuh tersebut bahwa Yesus orang Nazaret itulah yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Dan Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, Bapak Ibu Saudara, disinilah yang disampaikan oleh Petrus, bahwa mujizat yang dilakukannya bukan untuk meninggikan dia, agar dia boleh terkenal, tetapi dia mengatakan demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Maka seketika itu orang itu berdiri dan mata kakinya dikuatkan, berjalan langsung melompat-lompat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam sebuah karya nyata, mujizat ini terus disampaikan. Mujizat itu terus dilakukan. Kesadaran diri sebagai penerima kuasa Roh Kudus saat Roh Kudus turun ke dalam kehidupan, yang menjadikan Petrus
salah satu dari sekian banyak pelaku mujizat itu. Petrus menjadi seorang pelaku mujizat ketika ia memberikan dirinya untuk dipakai Tuhan sebagai sarana di dalam mewujudkan mujizat terhadap si lumpuh ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus memberikan dirinya untuk diubahkan, diperlengkapi, dan dimampukan Roh Kudus sehingga dia menjadi saluran mujizat ketika bertemu dengan orang lumpuh. Orang lumpuh ini tidak menyadari dan tidak tahu kalau dia bisa disembuhkan. Tetapi ini adalah pilihan Tuhan bahwa dia memerlukan itu, bukan uang yang dia perlukan. Dan itu terlebih ketika dia menerima itu semua kesembuhan mujizat itu, dia berdiri dan meloncat kegirangan karena apa yang tidak pernah dia harapkan. Karena sudah sejak lahir dia lumpuh. Justru ternyata dia alami ketika ada seorang murid Yesus yang menyembuhkan dia. Pernyataan Petrus ketika orang lumpuh itu meminta sedekah menunjukkan totalitasnya di dalam menolong. Ia menyatakan, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Nah saudara, kehidupan yang sudah mendapatkan kuasa untuk menjadi saksi Yesus diberikannya kepada orang itu. Ini adalah ciri seorang murid Yesus yang setia. Apa yang dia pernah alami, apa yang pernah dia terima ketika dia bersama-sama dengan Yesus Kristus, dia berikan kepada orang yang memerlukannya. Memberikan yang terbaik ketika dia melayani. Terlebih ketika melayani orang yang belum percaya kepada Yesus, akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap mereka. Mujizat akan terjadi dalam sebuah karya yang nyata. Pelayanan yang dilakukan dengan penyerahan total dan sungguh-sungguh. Kuasa untuk menjadi saksi Yesus Kristus yang telah dianugerahkan kepada setiap orang. Percaya hendaknya dikarya nyatakan di dalam kehidupan melalui doa dan karya, bukan sebuah keniscayaan. Mujizat akan terjadi melalui saksi-saksi yang penuh kuasa. Nah ini sudah kita lihat bersama-sama melalui Petrus yang menjadi sarana mujizat itu terjadi. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pelajaran kita kiranya boleh menjadi berkat bagi kita, menolong kita bahwa setiap orang percaya harus menyadari bahwa dalam diri pribadinya ada kuasa yang telah dianugerahkan oleh Roh Kudus. Dan itu juga bisa kita terima. Namun Bapak Ibu Saudara, apa yang dituntut oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa kita harus setia melakukan, harus setia di dalam mengiring Tuhan Yesus. Dan ini yang dilakukan atau disarankan kepada kita. Kuasa yang ada dalam diri orang percaya tersebut haruslah dinyatakan dalam suatu karya nyata, kehidupan sehari-hari, sehingga nama Yesus Kristus akan semakin dikenal dan banyak orang akan bertobat serta menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, pemilik kuasa dan penyelamat akan kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran kita pada pagi hari ini kiranya boleh kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa apa yang dialami oleh Petrus, dilakukan oleh Petrus adalah sesuatu yang nyata di dalam kepengikutannya. Inilah saudara, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini yang boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita akan menutup pelajaran kita pagi hari ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mau bersyukur karena pagi hari ini kami boleh melihat karya yang nyata di dalam Yesus Kristus
melalui orang-orang yang percaya dan setia kepadamu. Engkau memberi kuasa, Roh Kudus. Engkau yang menjanjikan kuasa itu dan dialami oleh Petrus. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah kami juga menyadari akan segala apa yang kami imani ya Bapa. Di dalam kepengikutan kami akan mengiring Tuhan. Kami mau setia sehingga karya Yesus boleh nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.